Makanya saya sudah bilang, Tan, ikuti ajaran saya baik-baik. Batasan-batasan mana yang saya kasih tahu tidak boleh dengan agama lain. Tapi yang mana boleh, itu dengarnya harus lengkap. Ajaran pendeta Mel Atok. Siapa yang larang bergaul? Saling membantu kita dengan agama lain. Tidak ada yang larang. Mereka bantu kita terima kalau mereka bantu dan tulus. Saya punya teman-teman banyak. Orang Islam, Hindu baik-baik. Apalagi orang Katolik, saudara saya semua itu. Puji Tuhan, salam. Bapak Ibu jemaat, kita bersyukur saat ini kita ada lagi di hadirat Tuhan. Saya dan Ibu Gembala kurang lebih dari Senin sampai Jumat ada di Papua, di Kabupaten Maibrat. Di Kabupaten Maibrat itu Papua Barat Daya. Dulu ada Papua Barat, sekarang sudah ada provinsi baru, Papua Barat Daya, dan ibu kotanya Sorong. Dari kota Sorong itu kami harus jalan darat lagi, cukup melelahkan, sekitar 4-5 jam. Ya, di satu desa yang luar biasa, satu kampung yang luar biasa. Luar biasa bukan karena apa-apa, luar biasa karena di sana banyak pendeta menangis melihat pergumulan moralitas dari orang-orang di sana. Aborsi, narkoba, free sex, lalu belum lagi santet segala macam. Kalau di NTT istilah racun, kalau kasih racun orang itu orang makan atau minum kita taruh racun. Kalau di sana tidak, bukan begitu. Dia hanya sentuh kamu, kamu mati. Sentuh aja mati. Nah, mereka bilang pendeta paling cocok hadapi begini, Pak. Mereka pikir kita nih, pokoknya paling cocok nih Pak, kami senonton jadi Pak yang harus datang. Akhirnya kami datang dan Tuhan beri keberhasilan, Tuhan beri kuasanya untuk kami melayani. Secara fisik kami lelah, kami berdua agak sedikit sakit karena kurang tidur dan lain sebagainya. Tapi tidak mengapa, bahwa jaminan firman Allah di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagi Anda yang mau. Ini ayat dengan tegas bilang begini, sama-sama baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin saudara-saudara. Kita bisa alami langsung ini. Kalau orang tua kita tidak alami, anak-anak kita panen. Kalaupun semua tidak panen, di sorga sudah tersedia upah bagi kita. Itu pengajaran yang kita terima selama ini seperti itu. Dan itu ya dan amin. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Nah, itu sedikit pengalaman di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Sekarang kita akan melanjutkan seri khotbah hamba Tuhan pengacau. Dan pembacaannya terpilih dari 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan baca bergantian jemaat terkasih. Mulai ayat 7 sampai ayat 15. Saya dahulu ya, jemaat mengikuti dari belakang. 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat 7 saya lebih dahulu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8 jemaat. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 9 bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Maksudnya Elia berseru lagi.
cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, Ya. dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seri khotbah hamba Tuhan pengacau, saya harap kita sudah memahami dari minggu lalu berkaitan dengan arti yang saya berikan dan didukung oleh dasar-dasar firman yang begitu terang benderang tentang siapakah hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan pengacau. Dan hari ini saya akan lebih menyoroti arti yang ketiga. Di mana arti yang ketiga, minggu lalu saya ingatkan bahwa hamba Tuhan pengacau yang saya maksudkan yang ada di dalam kitab suci adalah itu sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang punya integritas. Integritas itu dia memiliki keselarasan antara apa yang dia ajarkan dan apa yang dia lakukan. Itu namanya integritas. Antara omongannya dan perilakunya sama. Nah, Elia yang kita baca seputaran cerita pelayanannya ini adalah salah satu hamba Tuhan yang berintegritas. Bahkan kita tahu dari sejak dia dipanggil sampai endingnya begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sekalipun ada titik lemah, namanya juga manusia biasa kan. Tidak ada yang namanya manusia biasa, tidak pernah lemah, tidak pernah jatuh, tidak pernah gagal, tidak pernah kecewa. Bahkan kita tahu Elia sendiri pernah ada dalam titik terendah di hidupnya, di mana dia berdoa biasanya minta mujizat, tapi ada saat di mana berdoa minta mati. Itu Elia loh. Makanya kalau saudara bandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 19 ya, ayat 4 dan 5, ayat 4 bilang begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, Ya. cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Iya, ya, jadi ini betul-betul manusia biasa. Karena kalau kita bandingkan dengan Yakobus 5 ayat 17 itu jelas sekali di sana itu ayat bilang Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia bukan setengah dewa, Elia bukan superman rohani, Elia bukan setengah malaikat, saudara-saudara. Elia manusia sama seperti saya, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, para pelayan sekalian, sama. Dalam titik terendah hidupnya rasanya kayak mau mati aja. Tuhan, ambil nyawaku. Anda lihat itu. Berarti itu depresi model apa, tekanan model apa, sampai hamba Tuhan dengan level rohani, pengalaman rohani, jam terbang pelayanan yang begitu hebat, bisa-bisanya doa minta mati. Kebanyakan kita kan ada pergumulan doa minta selamat, doa minta berkat, doa minta mujizat, doa minta kemenangan. Doa minta keajaiban. Elia minta mati. Elia minta mati. Tapi itulah manusia biasa. Jadi jangan ada kita yang belajar ini dan berkata pakai bahasa Kupang, memang sako itu Elia. Nah, hello, Elia sama kayak kita. Mau Elia mau siapa kecuali Tuhan Yesus loh ya. Selain itu sama seperti kita. Yesus saja sama seperti kita. Hanya bedanya tidak bikin dosa saja.
Kalau soal alami masalah kiri kanan, kita sama dengan Tuhan Yesus. Makanya Ibrani pasal 2 ayat 18 bilang apa? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri, itu Tuhan Yesus, telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, kalau pernah dicobai, Tuhan Yesus pernah dicobai. Kenapa dia memberi dirinya dicobai? Supaya kalau saudara dicobai, datang kepada dia, dia tahu cara menyelesaikan masalah yang Anda dan saya hadapi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu terkasih, hamba Tuhan pengacau dalam arti terakhir. Kalau mau lihat arti yang lain, saya tidak sedang mau soroti itu hari ini. Jadi nonton kembali saja video saya minggu lalu, ada di channel ini, begitu kan? Ada di situ hamba Tuhan pengacau part 1, ini yang part 2. Kekasih-kekasih Allah, dengar bahwa dia punya keselarasan tuh antara pengajarannya, perilakunya, walaupun ada titik lemah sampai rasa mau minta mati, tapi kita tahu ending hidupnya. Hanya 2 orang di planet ini yang pernah hidup di planet ini yang diangkat hidup ke sorga. 1 Henok, 2 Elia. 1 Henok, 2 Elia. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu terkasih ya mendapat kesaksian itu. Saudara juga rindu diangkat hidup-hidup. Kalau beta kan sudah bersaksi ulang-ulang, itu doa saya. Pak Robi doa aja minta begitu, nggak apa-apa. Beta doa, benar-benar doa. Tuhan berilah hamba dan istri panjang umur. Kalau Tuhan bisa tolong 70 lebih lah. Supaya bisa lihat anak cucu melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, hamba rindu tidak mati Tuhan. Karena kalau mati ini kan dikupang biaya saudara-saudara. Itu anggaran. Mete-mete mus kue lah, mus kopi lah. Belum kau yang datang mete lah. Ada satu pencara panggil kopi itu. Ada saja. Lu agak terlambat di 10:30 lagu keluar. Melayani, itu bukan dong melayani Allah, bukan. Dia bilang mana keluarga nih, pelayanan harus jalan sekarang. Makanya pancinglah pakai lagu. Melayani, melayani lebih sungguh. Berada yang suara tinggi, yang tinggi dan samar. Melayani, itu memang panggil. Ada 1, 2 itu yang memang dia nih bolong makan malam kan. Saya pernah di tempat orang mati, teman saya itu ambil kopi 2. Kenapa ambil 2? Terlalu lapar kak. Saya bunuh kau juga nih, saya lihat lama-lama nih model begini. Bikin malu komunitas. Ini kan komunitas kan. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya berdoa kalau bisa Tuhan tolong jangan pakai mati. Saya rindu mengalami 1 Tesalonika 4, 16, 17. 16 bilang apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Yap. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu bagaimana dengan kalau kita yang masih panjang umur dan masih hidup? Makanya besok minta 70 lebih memang. Karena beta rasa Tuhan tidak lama lagi datang. Hanya saya tidak tahu tanggal berapa. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba berapa banyak yang mau alami ayat 17? Coba angkat tangan. Boleh, kok kenapa takut? Ada yang bilang, wih beta mau. Lalu itulah ya kan. Kenapa takut? Orang beriman hanya pi Singapura, hanya pi Malaysia, pi Australia, Eropa, ngapain? Angka hidup-hidup, ada ayatnya, boleh dong. Siapa yang larang? Amin. Bahkan lebih spektakuler dari Elia. Elia itu dijemput pakai kendaraan surgawi. Ini bukan kendaraan surgawi. Tuhan Yesus turun sendiri dan jemput. Pak Jokowi datang di contoh, datang di Kupang. Mau ketemu 2 orang. 1 Pak Supri. Ya. 1 Pak Ofriskase. Iya kan? Untuk Bapak Ofriskase,
mobil kepresidenan RI1 jemput, sopir pribadi ajudan jemput. Buka pintu, Pak Okas masuk. Pak Ofiskase masuk. Tapi untuk Pak Supri, Pak Jokowi jemput langsung. Pak Jokowi yang datang. Menurut Anda yang lebih wow yang mana? Bapak Supri. Bukan cuma mobil RI1, Pak Jokowinya datang. Bertanya, Pak Suprinya ada? Waduh. Iya kan? Saudara baca di ayat 16 tadi. Untuk kita siapa yang turun langsung. Saya baca buat saudara 16. Sebab pada waktu tanda diberi. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri. Tidak utusan. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu 17 kita diangkat hidup-hidup. Makanya tadi saya lihat Anda banyak yang ragu. Anda pikir beta sedang dongeng. Padahal ini nanti terjadi. Bukan ngomong kosong, ini ayat. Kita lagi menuju sana kan. Nah maka dari itu perlu kita dengar firman Allah terus menerus. Lalu mulai geser posisi hidup kita kepada posisi yang Kristus mau. Amin. Kalau Tuhan ada pasang satu garis lurus begini. Saudara agak jauh dari itu garis. Ini khotbah mau kasih masuk saudara. Kasih masuk. Ikutin jalan. Jangan pilih jalan-jalan sendiri. Jangan pilih kemauan sendiri. Masuk. Luruskan barisan. Amin Bapak Ibu. Nah berkaitan dengan hamba Tuhan pengacau yang dimaksudkan adalah hamba Tuhan benar. Yang dianggap pengacau oleh penentang kebenaran. Saya tidak bicara arti lain hari ini. Saya fokus ke situ dulu. Orang yang benar, hamba Tuhan benar, Kristen benar, jemaat benar. Tapi dituduh pengacau oleh siapa? Penentang kebenaran. Alat-alat setan, anak-anak setan di luar sana. Dan saya sudah bilang, itu bukan hanya dialami oleh hamba-hamba Tuhan seperti Elia, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Paulus, Petrus, Yohanes. Bukan hanya mereka. Tetapi semua kita ingat bahkan Yesus sendiri pun dituduh kerasukan setan, orang gila. Bahkan Yesus pernah dituduh sebagai apa? Penyesat. Penyesat itu sama dengan orang yang bikin kacau. Tapi kita sudah tahu toh, di kalangan orang gila, orang waraslah yang dianggap gila. Ulang, di kalangan orang gila, orang waras yang dianggap gila. Saya sudah pernah khotbah di rumah sakit jiwa, jadi saya tahu fenomena itu. Saya ini lucu, tapi untuk di khotbah di rumah sakit jiwa tidak ada lucu. Ini belum lucu, suka tawa semua. Saudara bikin lucu, lu cari hal. Maka masa tuh beta kaku, sampai stand kaku. Ada yang masa tuh, Pamel Atok. Bayangkan orang gila kenal saya. Suara besar, benar. Pamel Atok. Ada yang berteriak, bisa sharing kok. Bayangkan, sharing. Naik mata, ini pegawainya di sini. Lu masih di situ, siapa? Raymond. Supindah. Raymond ada. Jadi masuk itu tidak ada khotbah, tidak ada lucu. Perpuluhan dosa taruh di situ, semang kasat buah. Itu perpuluhan. Kita lihat dan kita penuh dengan ucapan syukur, no smile. Keram-keram salam saudara-saudara kita percaya. Pokoknya sudah besok kaku habis deh. Dan akhirnya cerita itu berkelanjutan. Sampai ada salah satu yang bilang sudah sembuh tapi kelihatannya belum. Maka saya di dokter kepalanya saya bilang jangan kasih keluar. Karena dia bilang sudah sembuh tapi dia agak curiga. Karena dia datang beri pertanyaan tuh yang seumur hidup dalam melayani tanya jawab. Baik di radio, seminar maupun dimanapun. Belum ada pertanyaan sespektakuler ini. Pamel mau tanya, iya ke mana? Pamel percaya Tritunggal atau Tunggal Tri? Aduh darah Yesus. Beta bilang oke, kalau begitu Pak Dokter tahan. Wih beta sana jangan keluar deh ya kan. Ternyata betul. Beberapa bulan kemudian
ada orang di pagar rumah saya tuh berteriak, "Salam!" Beta keker-keker. Saya lagi gendong anak saya yang keempat. Aduh, ini tunggal tri ini. Tunggal tri datang, subawa dan tas sebawa semua. Berdata omong beta Pak Pendeta besok buat keputusan tinggal di sini darah. Pas Pak Adi Pale ada waktu itu dia bilang giring. Gonceng bawa lapasa di jalan yang dia tidak tahu sendiri juga. Dia selamat pasti dia beta doa deh. Jadi di kalangan orang gila itu orang yang waras yang dianggap gila. Bisa orang gila 5 duduk-duduk, orang waras lewat baru ini gila 5 baterai. Gila datang. Nah, Anda lihat. Itu siapa yang gila coba? Jadi kalau Tuhan Yesus dikatain gila, kerasukan setan, sesat, sesungguhnya mereka yang omong itu yang sesat. Jadi kalau Anda dan saya hidup benar, hidup mau ikut firman Allah, hidup mau ikut tuntunan Roh Kudus, lalu dicaci maki segala macam, jangan takut, ikut terus. Amin, saudara-saudara. Lain hal kalau saya dan saudara dicaci maki karena memang kita salah, ya sudah, kita bertobat. Tapi kalau kita dicaci maki karena kita adalah orang Kristen yang sejati, jangan malu. Muliakanlah Allah pada saat itu. Makanya Petrus di bagian yang lain dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15, 16, 15 Petrus kontraskan antara menderita yang alkitabiah dan menderita yang tidak alkitabiah. Yang ini yang tidak alkitabiah. Perhatikan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan. Kalau ada yang menderita ini bertobat. Bertobat ya saudara-saudara, jangan. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Tapi kalau menderitanya karena kebenaran, 16, perhatikan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, kita kalau menderita karena kebenaran, tidak apa-apa. Ya, kita dinista, difitnah, segala macam. Karena nama Tuhan, maka maju terus. Karena Yesus mengalami itu. Para nabi juga mengalami itu. Ya, sekalipun Anda dan saya disuruh membawa damai. Karena Roma 12 ayat 18 itu kan ajar kita bilang begini, saudara-saudara. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam apa? Perdamaian dengan semua orang. Tapi tahukah Anda, tidak mudah menjadi pembawa damai. Karena dalam Matius pasal 5 ayat 9 dan seterusnya, ayat 9 bilang betul, pembawa damai itu anak-anak Allah. Tapi konsekuensi yang tidak bisa dihindari adalah setelah bawa damai, kadang-kadang yang kita dapat bukan jiwa-jiwa yang bertobat. Walaupun ada, tapi ada juga cacian, makian yang kita terima. Perhatikan ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Indah ya, bawa damai disebut anak apa? Anak Allah. Anak Allah bukan hanya bawa damai, anak Allah harus siap dicaci maki. 10, ini paketnya tidak bisa dipisahkan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Ya. karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dicela, dianiaya, difitnah. Ini bukan hanya kita yang alami. Nabi-nabi sudah, termasuk Elia yang kita bahas, 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya, jadi bukan masalah kita saja. Semua yang dulu mau hidup benar, termasuk Elia yang kita bahas, tidak lolos. Dia kan hanya mau bawa damai ke Israel. Bertobat, lepas itu Baal. Kalau tidak, hujan tidak turun 3,5 tahun. Itu kan hanya mau bawa damai. Walaupun khotbahnya isi hukuman, walaupun doanya minta hukuman. Tapi kita sudah belajar, khotbah dan doanya bukan kepahitan. Khotbah dan doanya bukan sentimen pribadi. Khotbah dan doanya itu didorong Roh Kudus, didorong oleh Allah. Sehingga dia doa, dia khotbah bilang hujan tidak turun. 3,5 tahun. Dan kejadian. Itu bawa damai itu. Bawa damai itu bukan hanya bilang, ayo bye-bye. Bukan. Kalau yang kurang ajar ditegur, itu bawa damai. Karena kita mau mendamaikan Allah dengan manusia. Manusia ini kadang-kadang tidak tahu diri, tidak tahu di mana letak kejatuhannya, tidak tahu betapa bahayanya dosa-dosa yang dia geluti, yang dia pegang, yang dia cintai itu bawa kepada kehancuran.
Nah datanglah orang-orang seperti Elia, Paulus, Tuhan Yesus, dan hamba-hamba Tuhan yang meneladani mereka itu. Lalu berteriak. Tapi orang-orang kayak begini sering dituduh pengacau. Pembawa, tidak bawa damai. Lihat kalau yang di sana khotbahnya lembut, tapi penipu. Dia tidak pakai ayat. Dia hanya omong saling memaaf. Penipu, dia tidak omong ayat. Orang sembah berhala dia ketinggal. Penipu. Pilih mana? Suara keras dengan data firman tuntunan Roh Kudus yang bikin tersinggung, atau suara lembut yang menghibur tahu-tahu menipu. Terimalah yang bikin tersinggung karena itu membebaskan. Daripada menghibur tahu-tahu hibur antara Anda pelan-pelan masuk neraka. Jangan lihat jubah keagamaannya. Istrinya bicara apa? Karena di Alkitab tuh jarang bilang jemaat palsu. Yang ada tuh nabi palsu. Kenapa nabi? Nabi tuh ngomong. Nabi itu bicara. Makanya mereka itu di dalam wahyu dinubuatkan mereka model apa? Muka domba, buka mulut kayak naga. Domba tapi waktu buka mulut isinya naga semua, sesat. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau tersinggung jangan marah pendetamu. Jangan marah, itu urat rohanimu hidup. Jangan sudah pemain dan tidak tersinggung lagi, ya itu bahaya. Kalau tersinggung urat rohanimu hidup. Dan Anda harus mensyukuri itu. Responlah dengan respon yang benar. Maka Anda dan saya akan melihat pemulihan luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah oleh karena itu di hari yang diberkati ini jemaat terkasih. Kita akan belajar lebih dalam. Dan sorotan saya sambungan dari sekitar akhir khotbah minggu lalu itu saya bilang begini. Ternyata Bapak Ibu jemaat luar biasanya adalah sekalipun hamba-hamba Tuhan ini seperti Elia, dia sendiri-sendiri saja hadapi itu orang-orang semua. Sendiri-sendiri saja. Sampai akhirnya Tuhan kasih sisa 7.000 orang. Tapi itu pun kategori sedikit dibanding jumlah seluruh Israel yang sudah menyimpang secara tajam dan menyakiti Tuhan. Akibat dipimpin oleh raja-raja bejat seperti Ahab. Tapi Elia sekalipun oleh dunia, oleh Ahab, oleh Isabel dan nabi-nabi palsu, penyembah-penyembah atau pelayan-pelayan Baal dan Asyera itu, mereka anggap Elia hamba Tuhan aneh. Tapi di mata Tuhan Elia begitu spesial. Makanya dia diangkat hidup-hidup. Begitu spesial. Dan itu memang dicatat oleh Alkitab. Bahwa kita yang mau hidup benar. Baik pendeta maupun jemaat. Intinya pengikut Kristus yang setia. Yang mau bertobat, yang mau berubah. Yang mau berkata tidak untuk masa lalu. Bangkit untuk berlari bagi masa depan. Maka Anda dan saya, dengar Bapak Ibu terkasih. Akan dipakai oleh Tuhan. Dan melalui kita, Dia akan bawa keharuman namanya di mana-mana melalui kita. Dan di matanya menurut anggapannya kita itu harum. Kita tuh enak sekali dilihat, manis didengar. Makanya dalam 2 Korintus pasal 2, mulai ayat 14, catat ini ayat Bapak Ibu. 14 bilang begini. Tetapi syukur bagi Allah Yes. yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini Paulus yang ngomong, seorang hamba Tuhan yang juga dituduh pengacau. Suatu saat di dalam materi ini saya akan bahas dia. Ada cerita-cerita yang menarik. Dia begitu bekerja keras demi Injil. Tapi dia dituduh apa? Pengacau. Oleh siapa? Penentang-penentang kebenaran. Alat-alat setan. Tapi di mata Tuhan, Paulus bilang apa? Dengan perantaraan kami, iya, Allah yang maha dahsyat menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Di tengah-tengah orang yang diselamatkan, sesama orang pilihan Allah, sesama orang yang mau tampil beda, berani benar walaupun sendiri. Anda akan melihat hamba-hamba Tuhan seperti Paulus tuh harum. Tapi di antara mereka yang binasa, yang bagian terakhir ini, Paulus bukan harum, bau kematian, bau busuk, bau jenazah, bau mayat. 16.
Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Ngeri. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Amin. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Luar biasa. Makanya Paulus bilang tidak gampang loh tugas yang begini. Di sisi lain ada orang yang sambut kami dan berkata, aduh keharuman dari Allah sudah datang. Tapi yang lain bilang, dia lah, pasal nanti dia mau selingkuh. Kau setanda dia besok di gereja 2 kali, kisahnya damai. Untuk behotbasan boleh pakai bamaki. Katanya cuci maki lu dari lu punya moyang sampai semua lu turunan yang akan lahir. Orang ngomong kok baik selalu. Lihat nanti dia singgung dia togor. Tidak togor mau bagaimana? Nyatakan firman mesti togor. Bukan datang bilang Yesus sayang. Iya. Kalau hanya itu sebahaya. Penginjilan tidak sesempit itu. Makanya kekasih Tuhan. Saya berharap kita semua pilih yang benar ya. Saudara kalau memilih harum di depan manusia, Anda busuk di hadapan Allah. Tapi kalau demi kebenaran, Anda rela dibusuk-busukin, dikata-katain macam-macam, dicela, dimaki, dihujani dengan cacian, makian yang mengerikan, maka dengar, di mata Tuhan Anda pembawa keharuman. Amin, kekasih Allah. Dan itu ditandai dengan keberanian Anda menampilkan diri sebagai pengikut Kristus yang sejati. Jangan cari hormat dari manusia. Anda pernah lihat orang-orang di dalam Yohanes pasal 12 ayat 42-43. Mereka sudah bertobat tapi karena tidak enak dengan Farisi mereka tidak mengaku. Nah orang begini tidak mengaku karena takut dikucilkan. Karena cari hormat manusia bukan hormat Allah. Perhatikan ini ayat. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Iya kalau mengaku nanti kan dikucilkan. Nah, kalau saudara berani mengaku. Biar aja dunia tahu bahwa ini hamba Tuhan ini dia tidak kompromi. Ini orang biar aja. Itu Anda cari hormatnya Tuhan. Tapi yang begini cari hormat manusia. 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan dari Allah. Daripada kehormatan Allah. Saudara cari yang mana? Mau dihormati Allah atau dihormati manusia? Kalau mau jadi, mau tiru seperti Elia, Tuhan Yesus, itu tanda Anda siap. Dunia tidak hormat, tidak apa-apa, tapi saya jangan bermasalah dengan sorga. Saya jangan bermasalah dengan Allah Tritunggal. Nah, berkaitan dengan pembahasan minggu ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Lebih tepat cuma 2 hal saja. Yang pertama adalah kita akan menyoroti bagaimana sikap Allah. Karena dunia anggap ini hamba-hamba Tuhan pengaco. Bagaimana Allah melihat mereka. Yang mau tampil beda berani benar walaupun sendiri ini. Sekalipun dunia caci maki mereka. Mereka yang lebih memilih kehormatan Allah daripada kehormatan manusia. Bagaimana Allah melihat mereka menurut nats pembuka yang kita baca berbalas-balasan tadi. Mari kita mulai dari ayat 7 dari pasal 17 satu raja-raja itu dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu tahu toh kelanjutan cerita ini. Israel tidak hujan 3,5 tahun akibat khotbah dan doa Elia yang didorong oleh Allah itu. Akibatnya apa? Tidak hujan ya kekeringan ya kelaparan. Tapi Allah tahu atau sanggup memelihara hamba-hambanya yang hidup berkenan kepadanya. Satu Israel resesi, Elia resepsi. Minum dari sungai itu, sore, pagi, burung gagak antar roti dan daging. Enak sekali. Tapi ini ayat yang kita baca mengatakan, tapi sekarang sungai itu kering. Dan burung gagak pun berhenti antar makanan. Nah ini pelajaran apa nih? Sikap Allah yang seperti apa yang harus kita pelajari. Perlakuan Allah kepada Elia ini, hal yang sama bisa Allah lakukan bagi saya dan saudara hari-hari ini. Yang pertama, dari nats ini. Sebenarnya Allah sedang melatih Elia supaya bergantung total kepada Allah.
Kecenderungan kita sebagai manusia terbatas. Kadang-kadang kita suka lihat alat yang Tuhan pakai. Entah pengusaha, entah bos di kantor, entah mitra bisnis, rekan bisnis, entah apa. Pokoknya kita tuh suka mata kita terbatas dan lihat kepada yang Allah pakai. Sungai Kerit, burung gagak itu Allah pakai. Mereka bukan sumber. Apa yang Allah pakai, Allah berhak untuk menggantinya kapan saja. Catatan ayat ini jelas, sungai itu kering. Kenapa? Karena Tuhan melatih Elia, jangan bergantung kepada sungai. Burung gagak tidak antar roti lagi. Tuhan mau latih Elia untuk apa? Kau jangan bergantung pada burung gagak. Burung gagak bisa kering. Burung gagak bisa kering. Sungai Kerit bisa kering. Burung gagak bisa berhenti. Tapi Allah tidak akan pernah berhenti. Dan damainya, sukacitanya, berkatnya, kebahagiaannya tidak seperti Sungai Kerit. Sungai Kerit bisa kering, tapi orang-orang yang mau taat Tuhan, Yesaya 48 ayat 18, ayat ini mengingatkan kita damai sejahtera, kebahagiaan yang dari Tuhan tidak akan kering. Kerit kering, Yesus tidak kering. Kerit kering, sorga tidak kering. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya ini ayat bilang begini, saudara baca nih. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Yes. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak akan pernah kering. Padahal Sungai Kerit kering kan. Tuhan bilang kalau kau perintah-perintahku kau pegang baik-baik, tidak akan kering. Next. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Pernah duduk di pantai, lihat di gelombang laut. Satu belum habis, satu sudah datang. Itu gambaran berkat Tuhan tidak berkesudahan di hidup Anda dan saya. Amin. Di tahun kering orang khawatir. Orang yang mengandalkan Allah tidak akan khawatir. Baca itu Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ayat 7 bilang apa jemaat sama-sama? 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada siapa? Pada Tuhan saja. Tuhan sedang latih Elia, taruh harapanmu kepadaku, jangan kepada sungai, karena sungai bisa kering. Jangan kepada burung gagak bisa berhenti. Tapi aku tidak akan berhenti. Amin Bapak Ibu. Makanya ayat 8 bilang begini, Anda perhatikan ini ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Haleluya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Amin. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yes. Yang daunnya tetap hijau. Amin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Lalu apa? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudara, menjadi hamba Tuhan benar yang dituduh pengacau oleh anak-anak setan itu, Allah mau belajarlah bergantung total kepada Tuhan. Untuk hadapi apapun, cari hadirat Allah. Untuk hadapi makian, cacian, bahkan gejolak-gejolak di hati, bahkan ada kecenderungan Anda menghakimi diri sendiri, datang di hadirat Allah. Kalau rasa ada pergumulan berat, lagi di motor, parkir sebentar. Parkir sebentar tempat sunyi, ambil waktu dan Tuhan, 5 menit. Berhenti di mobil tuh nyembah dia. Ngomong sama Tuhan, ngomong apa saja. Tuhan beta sakit Tuhan. Tuhan beta gagal tuh ngomong. Dia Bapa. Tuhan beta bingung dengan ini masalah yang beta hadapi. Saudara bingung, Allah tidak bingung. Saudara bingung, Bapamu tidak bingung. Pernah baca tidak? Mazmur pasal 31 itu. Ayat 23. Ayat 23 bilang apa saudara-saudara? Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ya. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ya. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Raja Daud bilang, aku menyangka dalam kebingunganku. Tuhan tidak dengar aku, kamu yang bingung, aku yang bingung. Tuhanmu dan Tuhanku tidak pernah bingung. Keep contact sama Tuhan. Saudara dan saya bingung, Tuhanmu tidak bingung. Makanya kita biar mau napas satu-satu, mau sakit apa, nyembah. Datang curhat kepada dia, tempat curhat terbaik. Yang siap dengar apa saja.
Termasuk kegagalanmu, kejatuhanmu, dan dosa-dosamu yang merusak dirimu itu. Curhat kepada dia. Engkau diputihkan seputih salju. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saudara, anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau ikut jalurnya Tuhan. Ada dua jalan toh, yang lebar dan yang sempit. Anda mau ikut yang sempit. Di sempit itu kita belajar bergantung total kepada Allah. Saudara jangan bergantung kepada tempat di mana Anda mengabdi. Anda di Bank NTT, di Bank BCA, di Bank BRI, di Bank Mandiri. Itu bank-bank bisa kering. Supaya saya kasih tahu saudara. Mereka bukan sumber. Saudara kerja di mana? Polisi, anggota Polri. Polri bisa kering. Saudara di mana? Pegawai ASN di mana? Provinsi, kota, kabupaten. Anda pikir itu sumber? Tidak. Ada saat di mana Anda dikucilkan, Anda dinonjobkan, Anda tidak dikasih jalan dinas. Itu ibarat sungai Kerit yang kering. Tapi apakah itu semua membuat Anda patah semangat? Seolah-olah itu Allah? Tidak. Allah sedang melatih Anda dan saya untuk tetap bergantung kepada Dia. Kalau lihat kepada mereka, mereka bisa seperti sungai Kerit dan gagak. Stop! Ada pengusaha berbagi pengalaman. Sudah oke, sudah siap oke. Langgar berapa jam mereka telepon, batal. Kamu tidak dapat tangani itu proyek, batal. Anak Tuhan yang dengar ini poin. Kamu sudah tahu kenapa batal. Allah melatih kita bergantung kepada Allah. Karena salah satu sifat Tuhan, Tuhan itu paling cemburu kalau dia digantikan dengan yang lain. Makanya saudara jangan marah pasanganmu yang cemburu. Itu dia cinta kamu sekali. Dia sangat cinta kamu. Bahkan bukannya cemburu biasa. Sampai level berduka. Itu karena dia cinta. Tuhan juga begitu. Kalau Tuhan cinta kita, lalu kita ganti dengan yang lain, cemburu lama-lama bisa marah. Makanya Tuhan hukum Israel itu, karena Israel apa-apa minta tolong di Mesir. Hei, Tuhan bilang, kalian ini lupa kah? Yang bawa kalian dari tanah perbudakan keluar supaya bebas merdeka itu siapa? Tuhan Allah Yahweh, Bapa di sorga. Allah Tritunggal yang bawa kalian keluar. Kok sekarang ada masalah sedikit? Mesir, dia pun kuda-kuda hebat, dia punya pasukan hebat. Tuhan cemburu, Tuhan marah, Tuhan bilang, kau pasti celaka. Kamu tidak memprioritaskan Tuhan. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, Ya. yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Tidak memandang kepada Allah Israel. Saudara, rekan bisnis Anda, Bapak Ibu pengusaha yang ada di sini, itu hanya seperti sungai Kerit dan burung gagak. Satu saat bisa berhenti. Tuhan cemburu nih, Tuhan tidak mau. Mungkin ada Bapak Ibu yang sering berpikir begini. Karena mungkin kesehatan Anda, hobi kalau mulai jam-jam 5 sore itu dada kiri tatikam. Anda mulai pikiran jangan sampai semua mati. Lalu apa yang ada di pikiranmu orang-orang tua? Kalau beta mati, beta pu anak-anak masih kecil nih, bagaimana? Kau mau mati-mati saja. Tidak ada pengaruh. Karena kamu dan saya bukan sumber. Bukan saudara pu anak yang masih kecil, beta pu anak juga masih kecil. Tapi saya tidak takut kalau saya mati. Saya tahu saya layani siapa. Saya layani Allah yang bilang, kalau kau suka firman, anak cucumu perkasa di bumi. Turunan orang benar diberkati. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kematian kita nggak ngaruh karena sumbernya bukan kita. Kita pasti mati dong Bapak Ibu. Jangan khawatir berlebihan. Sampai khawatir berlebihan akhirnya menghasilkan cara-cara berdosa untuk menghidupi anak cucu kita. Jangan.
Jangan, saya kasih tahu. Saudara kasih makan benih-benih tumor itu, benih-benih kanker. Jangan. Khawatir apa? Kamu sembah Allah pencipta langit dan bumi yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi yang kita tinggal ini dulu tidak ada. Dia berfirman jadi. Saudara khawatir banget sama masa depan anak cucu kita. Hidup benar. Gembalakan anak-anakmu dengan benar. Cek jam doa mereka. Cek sudah baca Alkitab sampai pasal berapa tiap hari. Jangan terlalu sibuk kerja, sibuk cari uang. Lupa cek rohani anak-anak. Karena kita pasti mati. Kita mau kasih tinggal warisan apapun. Kalau anaknya tidak bertobat. Saudara baru mati 2 bulan. Dosu bakalai bakal rampas harta. Babunuh, saudara tahu. Karena tidak ada roh takut akan Allah. Makanya didiklah mereka seperti Abraham mendidik Ishak. Abraham bukan hanya kasih tinggal warisan. Abraham kasih tinggal pola hidup yang bergantung total kepada Allah. Jangan takut. Ada lagi yang bilang, wih kalau Pak Mel mati ini karena mana? Hello. Tuhan mengampunimu. Kau bisa sumpah seperti itu ya. Tapi andai kata saya mati, mati aja. Saya bukan sumber. Allah sanggup memunculkan pendeta-pendeta luar biasa. Yang takut akan Tuhan, tidak kompromi, khotbah kebenaran. Pasti ada. Mungkin itu anak jemaat. Karena yang jadi pendeta di sini tidak harus anak saya. Tidak harus. Kalau anak kurang ajar, kesana jadi pendeta di sini bikin apa? Banyak anak pendeta gereja rusak karena asal comot aja anak pendeta tidak bertobat. Jangan, ini gereja bukan warisan model begitu. Tata gereja kami memperbolehkan anak pendeta kalau memang dia terpanggil. Tapi kalau tidak, kasih anak jemaat yang jadi pendeta. Bapak Ibu, jadi kita sedang dilatih bergantung total kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, melalui cerita kita atau nats pembuka kita di mana Elia diutus kepada janda di Sarfat. Mengingatkan kita poin berikut, sikap Tuhan kepada kita. Allah mau kasih tahu kita bahwa Allah itu punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Sekarang kan kerit kering nih, burung gagak tidak ada. Tapi jangan pikir cara Tuhan hanya kerit dan gagak. Tidak. Allah punya banyak cara. Berapa? 100 cara? Lebih. 1000 cara? Lebih. 1 juta cara? Lebih. 1 miliar cara? Lebih. 1 triliun cara? Lebih. Berapa cara? Pokoknya tak terbatas. Setan tutup 1 jalan, alat-alat setan tutup 10 jalan. Allah bisa buka 10 juta jalan bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan takut. Dan biasanya Bapak Ibu jemaat ini menarik sekali. Bahwa cara Tuhan tuh kadang-kadang tidak logik gitu loh. Tidak masuk di akal kita, di luar dugaan kita. Anda bisa bayangkan. Orang kena pagut ular, bukan Tuhan suruh minum obat penang, tidak. Musa bikin patung ular tembaga, suruh mereka lihat saja. Itu korelasinya di mana tuh? Orang medis. Muka sukuning, mata sukuning, telinga subah air. Lihat itu sembuh. Petrus sudah cari ikan semalam-malaman tidak dapat. Ikan tuh kalau mau dapat malam. Itu pun semalam-malaman cari ikan tidak dapat. Yesus datang di Lukas 5 ayat 1 sampai 11, pinjam perahunya lalu dia khotbah. Perahu Petrus dipakai jadi mimbar. Itu pelajaran bagi Anda semua yang kasih rumahmu, mobilmu untuk pelayanan, diberkatilah Anda. Fasilitas cari hidupmu engkau kasih untuk hamba-hamba Tuhan melayani. Rumahmu diberkati, usahamu diberkati. Petrus tidak ada hasil, tapi perahu nih alat cari nafkah. Tuhan naik dan khotbah di sana. Coba Anda lihat tuh di Lukas pasal 5, mulai ayat 1 dulu. Baca. Jadi khotbah itu tidak selalu di gereja, di pasar, di pantai juga bisa. Ini khotbah di pantai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lalu? Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon,
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Makanya saya bilang dia pakai perahu itu jadi mimbar. Agak jarak orang di situ dia mulai khotbah dari itu perahu. Petrus juga bingung-bingung, ini kok mau pakai perahu saya. Saudara, diberkatilah kalau rumah mau dipakai untuk Tuhan. Apapun yang engkau pakai untuk cari makan, cari minum, engkau beri sesaat untuk dipakai bagi kemuliaan Allah. Anda akan lihat nanti apa yang terjadi. Setelah ini, saudara lihat sekalipun tidak masuk akal, ikan itu ada malam, siang tidak ada. Tuhan suruh tebarkan jala siang hari. Tebarkan sudah. Hela tahan tarontong, orang Kupang bilang. Next. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tuhan Yesus dengan Petrus ini beda profesi. Petrus ini anak-anak pantai weba. Dong ini nelayan yang biasa urus ikan, tahu jam berapa ikan ada. Tuhan Yesus ini anak mebel. Kan Yusuf tukang kayu. Tuhan Yesus sebagai manusia biasa bantu papanya skaf kayu. Karena mana kok anak mebel mau dikte nelayan. Tapi Petrus bilang, tapi karena guru suruh. Saya buat. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai Beri tepuk goyang. tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tidak masuk akal. Saya sudah tebarkan jala. Tiap kali saya ke Israel itu saya akan tebarkan jala. Siang. Lu tebarkan sampai Hela Step. Tidak, memang tidak ada. Petrus betul. Secara pengalaman dan ilmu Petrus betul. Tapi tahu arti mujizat kan? Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah. Yang lu anggap alamiah, Tuhan kerja menembus hukum-hukum alamiah. Beyond the limits. Menembus batas-batas. Jadi, ketika kerit kering. Ketika burung gagak berhenti. Kalau pakai akal kita, ya kerit kering, burung gagak berhenti. Ya siap pengusaha gitu loh. Amin. Atau minimal kepala dinas deh. Atau juragan kos-kosan. Iya kan? Ini Tuhan siap janda melarat. Kan kita baca berbalas-balasan tadi. Janda yang ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Dia campur saat kali makan. Juga seluruh badan kau tunggu sakau napas putus. Kalau ikut hitung-hitungan kita. Kita ini lagi susah. Ini lagi kekeringan. Sungai Kerit kering. Burung gagak tidak antar makanan. Ya tolong, siap pengusaha kaya, juragan kaya. Itu pikiranmu, pikiran Allah tidak. Untuk memelihara kita tidak butuh juragan kaya. Janda melarat pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Itulah Tuhan yang kita sembah. Amin. Melalui peristiwa ini kita diingatkan Yesaya 55 kan. Ayat 8 dan 9. Itu ayat bilang apa jemaat? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya. dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Beda langit dan bumi. Menurut kita, kenapa tidak ini? Yang Tuhan siap itu yang tidak masuk akal. Petani lah, nelayan lah, orang yang kita tidak sangka-sangka. Allah siap. Sampai kita bilang, saya tidak sangka-sangka. Anda tahu burung gagak itu apa? Di pandangan orang Yahudi, itu burung haram. Binatang haram ini Allah pakai antar makanan. Ini janda orang Yahudi, bukan orang kafir. Jangan batasi Allah, haleluya. Jangan kaget kita anak Tuhan, Allah bisa pakai orang Islam bantu kita. Allah bisa pakai orang Hindu bantu kita. Saudara mau batasi, Tuhan punya kuasa, mau apa? Kita tidak boleh marah Tuhan. Dan jangan bodoh-bodoh, kau bilang, yang bantu siapa? Agama lain. Najis, mampus lu. Tuhan suka sih lu najis-najis, biar roh lu terima. Burung gagak jelas-jelas haram aja Tuhan pakai kok. Makanya saya sudah bilang Tan, ikuti ajaran saya baik-baik. Batasan-batasan mana yang saya kasih tahu tidak boleh dengan agama lain.
Tapi yang mana boleh itu dengarnya harus lengkap ajaran pendeta Mel Atok. Siapa yang larang bergaul? Saling membantu kita dengan agama lain. Tidak ada yang larang. Mereka bantu kita terima kalau mereka bantu dan tulus. Saya punya teman-teman banyak. Orang Islam, Hindu baik-baik. Apalagi orang Katolik. Saudara saya semua itu. Apalagi orang Katolik. Beta ini keluarga darah Katolik. Istri saya Katolik. Mau larang tuka, mau kefa, mau atambua. Bahkan ada sepupu kandung saya tuh suster. Banyak. Sepupu kandung. Cari sejarah Atok itu dari mana? Nah berarti, saudara-saudara, maksud saya gini loh. Allah punya miliaran cara untuk tolong kita. Amin. Jadi pengajaran saya tolong dicerna baik-baik ya. Supaya jangan fanatik bodoh-bodoh. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan. Allah punya miliaran cara. Jadi tetaplah percaya bahwa dia mampu melakukan yang terbaik bagi kita. Amin, kekasih Tuhan. Tidak bisa diduga. Saya sudah dengar kesaksian jemaat-jemaat di sini terlalu luar biasa. Mereka lagi susah. Tuhan pakai sesama kawan pelayanan, kawan ibadah yang mereka tidak sangka-sangka. Dan itu cocok persis dengan kebutuhan mereka. Persis. Padahal doa mereka apa? Tuhan, hamba tidak tahu Tuhan mau kirim siapa. Pokoknya ubah ini hati saya Tuhan. Supaya ini hati jangan serakah, ini hati mengasihi Allah. Allah utus. Itu Tuhan yang engkau sembah tuh hidup. Dia ada, dia bekerja di gereja ini. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. 3. Poin 1 dia pencak, itulah pendeta toh. 1 poin mau dipencabang terus siap. Sikap Tuhan yang ketiga adalah tepat pada waktunya. Bapak Ibu dengar, tepat pada waktunya Allah akan meminta kita masuk dalam ujian. Itu tidak bisa dihindari. Di sekolah begitu toh. Belajar, tepat waktunya ujian. Belajar, tepat waktunya ujian. Kenapa saya angkat poin ujian ini? Karena Anda tahu, itu janda di Sarfat tinggal di mana? Coba lihat ayat 9. Nanti baru saya bukakan ini buat jemaat semua ya, perhatikan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia setelah kerit kering, burung gagak berhenti, disuruh ke Sarfat. Sarfat itu di mana ayat ini bilang? Wilayah Sidon. Anda tahu siapa penguasa di Sidon? Ahab punya bapak mantu. Bapak mertua Ahab alias papa kandung dari Isabel. Isabel dan Ahab benci mati sama Elia. Sekarang Allah suruh masuk ke daerah Sidon yang jelas tempat berbahaya karena ini daerah musuh. Dari mana kita tahu bahwa Sidon ini wilayah kekuasaan dari mertua Ahab? Ahab punya mertua itu namanya Etbaal. Dia raja di Sidon. Tuhan suruh ke wilayah musuh. Ini kan ujian mengerikan saudara-saudara. Bandingkan dengan 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Perhatikan. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Yes. Maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal raja orang Sidon. Isabel anak Etbaal raja orang Sidon. Sarfat itu di mana? Wilayah Sidon. Ini dia nama sorong daging. Saudara mau jadi hamba Tuhan benar di mata Tuhan sekalipun dunia anggap kita bodoh, pengaco, bla bla bla. Bandingkan dengan Yesus bilang di Matius 10 ayat 16. Dia utus kita seperti domba di tengah serigala. Perhatikan ini ayat. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Kita ini diutus seperti domba di tengah serigala. Elia diutus ke tengah-tengah wilayah musuh. Sekarang masih mau benarkah? Sudah sendiri lagi Tuhan suruh masuk di daerah musuh. Tengahnya serigala semua. Memang ada sih domba-domba di dalam pasti. Tapi lebih banyak serigalanya.
Apakah kita takut? Banyak orang yang coba-coba kayak mau shock terapi beta, bikin lu tak salah talan lem kastol. Lu mau shock terapi siapa? Iblis. Lu ada setengah miring makanya. Kami masuk ke My Brat, daerah Papua Barat Daya. Panitia bilang, ini tempat paling ngeri Pak. Jadi kalau saudara pi itu daerah merah. Karena di situ KKB paling banyak. Dulu OPM dia nama toh. Paling banyak di situ. Salah satu tempat paling banyak. Kita lewat malam tuh orang semabok di tengah jalan, baterai, minta rokok, minta. Kayak dulu kita tapi kan ngeri saudara. Bukan kayak kita di sini kalau ada lampu jalan. Kas mati oto berhenti ada suara-suara, kuak. Itu yang ada di sana. Sinyal juga tidak jelas. Makanya pesan be pun tiket, beli dua-dua atas nama be bini. Jubetannya terbang di mana? Kasihan mereka karena sinyal tidak betul. Mau beli betul, mesti turun dari My Brat ke Sorong. Ayo beta telepon ibu bendahara, beli kasih dulu nanti baru panitia langsung tahu cara beli cepat. Akhirnya diatasin. Kalau tidak mereka subeli. Beli pulang Sabtu sampai Minggu. Jubetan. Mau khotbah nih sampai Minggu. Dan kurang tidur naik khotbah saudara-saudara. As ini tolong kubur beta. Iya kan. Dan tidak bisa. Kasihan akhirnya mereka rugi banyak. Makanya saya bilang, tanya saya itu sudah ngomong dari awal. Tiket bolak-balik kalau saya. Jangan tunggu mau pulang baru beli. Sulit. Akhirnya saya harus pulang dari Sorong, My Brat, Sorong, Ujung Panda mau merek. Merah ini kan wings. Bayar bagasi toh. Bayar bagasi bukan tabe tadi ibu gembala. Bagasi kan. Bagasi Ujung Panda mau merek kupon tuh bayar semua. Tapi waktu khotbah di sana saya berharap khotbahnya bisa dikirim dan tim saya bisa edit. Dia bilang apa? Racun apa? Saya hantam semua itu. Sekalipun diutus ke daerah musuh, kita tahu kita sedang diuji. Allah tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan. Maka setelah ayat 16 di mana Tuhan bilang kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, masih konteks yang sama, lompat di ayat 28, Tuhan bilang apa di sana? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, Ya. tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mungkin ada orang yang sudah rancang mau bunuh kita. Bahkan dulu saya Bapak Ibu sudah dengar toh. Banyak yang bilang mau bikin mati Pak Mel Atok lah bla bla bla. Segala macam. WA masuk ke kami. Saya belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Pilatus bilang begini. Tidakkah kau mau bicara dengan aku? Kalau kau bicara dengan aku tolong kau. Aku ini yang punya kuasa. Kata Pilatus, aku berkuasa membebaskan kamu atau menyalibkan kamu. Aku yang ada kuasa. Bandingkan tuh, Yohanes 19 ayat 10. Pilatus ngomong begitu. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Sampai di situ. Betulkah Pilatus yang punya kuasa? Tidak. Tuhan Yesus langsung sambar dia. Woi, pakai bahasa Kupang sebenarnya Tuhan Yesus bilang woi. Saudara telah mengerti. Woi, lu yang ada kuasa. Kamu tidak ada kuasa apa-apa terhadap diriku kalau kuasa itu tidak dikasih dari atas. Ini saudara mesti omong di saudara pembos disapa. Atau lu pakai hikmat deh saudara. Tapi tadi ajar orang juga kadang-kadang ada orang dada kurang kuat. Tapi ada yang berani. Pak tidak ada kuasa terhadap saya. Mesti omong yang dia supaya dia tahu. Lu hanya manusia berdapat jabatan yang sebentar lu mungkin mau 2 jam lalu lu bisa serangan jantung dan mati lu gaya-gaya omong kuasa. Yesus sambar bilang apa? 11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku.
jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sampai di situ. Kamu tidak ada kuasa apa-apa terhadap aku. Anak Tuhan begitu. Ini yang menjadi pegangan saya ketika saya hadapi siapapun. Lu jangan kata-kata, lu tidak ada kuasa. Kalau sampai saya mati atau saya, itu bukan kau hebat. Memang sorga setuju. Dan itu bagian dari rencana sorga. Bukan kau hebat. Kau tidak hebat apa-apa. Jadi lu jangan terlalu sombong gara-gara lu ada kuasa, ada ini. Jadi saudara-saudara di sini ada jabatan, ada kuasa. Kau saudara bilang, lihat entah salah bekas pindah. Kau dipakai setan. Sombong sekali. Makanya di kantor-kantor sama undang beta, ini kan beta khotbah model begini. Supaya dong tahu, dong jangan sombong. Lu paling top 5 tahun belum tentu terpilih lagi. Sombong sekali. Kau tidak ada kuasa apa-apa. Maksudnya jangan terlalu goyang di kepala dina. Lu tidak ada kuasa. Ini begini, ini kan khotbah. Ini kan bepung gaya. Jangan terlalu los. Saudara juga ya ke beta lagi kopi di kepala dinas supaya Pak tahu Pak saudara kuasa apa-apa. Supaya Pak tahu. Siapa yang suruh bikin begitu? Kalau dia omong kayak ancam-ancam begitu, ini dengar, mereka secara Kalau macam-macam saya kasih pindah kau. Bilang saya, terserah Pak. Kalau Tuhan berkenan ya apa boleh buat. Cukup begitu Saya lebih takut ada jemaat tuh yang terlalu idola. Persis. Besok tuh memang ada kepala dinas, lu makan apa? Kalau tidak ada apa-apa. Siapa yang suruh? Saya kan, saya ajar Anda nih bahwa ya khotbah itu dicerna juga kali. Bilang cuma ngomel, mengamuk di situ. Kan saya tidak ajar begitu, ada di penjara. Kau macam-macam, bilang Sandia, terserah Bapak saya. Bersenyum-senyum. Lu kenapa ketawa? Kebetulan ketawa semua. Tapi kalau beta pasti fight. Tapi jangan ikut. Karena kalau beta pusing. Dong tuh jangan kasih hati. Setan pakai lu. Saya sama pisau ya lu mabok. Mesti kasih tahu dong Bapak Son tuh setan pakai. Mesti kasih tahu. Nah ini juga jangan omong. Supaya Pak tahu Pak bilang makasih pindah beta. Pak tahu Pak siapa? Setan pakai Pak. Kenapa? Pak kaget malah langsung tanda tangan. Pindah. Sabu rai jua. Bukan di sabunya, rai juanya. Saudara. Tuhan kadang-kadang uji iman kita. Amin. Saudara yang sungguh-sungguh mencari pujian Allah, Anda pasti tahan uji. Anda melayani Tuhan ini cari siapa? Cari kehormatan apa? Kehormatan Allah toh. Elia cari kehormatan Allah. Kita semua harus teladani Elia. Dan orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, di wilayah mana saja, di tengah-tengah serigala sekalipun, dia tetap ikut. Tuhan bilang, pelayanku di mana aku ada, dia ada. Yesus bilang apa? Kamu tidak lebih dari aku. Aku di mana, kau di situ. Maka Anda lihat siapa yang hormat Anda. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Harus ada, mau ditampa-tampa model serigala, dia harus ada. Aku utus kemana, pergi. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, beri tepuk tangan dulu. Saya tidak cari lagi hormat manusia, saya tidak peduli. Sama Tuhan Yesus tahu. Tidak pusing. Pokoknya Bapa senang. Ini ayat bilang apa? Barang siapa melayani aku, melayani di mana? Di mana saja Allah tempatkan dia. Pak Lurah tidak hormat, Pak Kades tidak hormat, kawan kantor tidak hormat, bahkan mungkin anggota keluargamu tidak hormat karena menganggap engkau orang aneh, kawan kantormu tidak hormat, tapi sorga hormat engkau. Ini yang kita cari. Dan orang begini, ini yang tahan uji. Kita tadi menyanyi liturgi, puji-pujian bagus sekali, itu kita puji Tuhan kan. Anda tahu, Anda yang siap diuji dan masuk kemanapun Tuhan kirim, ada saat dimana Anda puji dia, tapi ada saat dimana dia puji engkau. Dan kalau dia yang puji, Anda pasti tahan uji. Dan ini kemegahan yang benar. Kemegahan yang salah, itu yang suka puji-puji diri. Oh jangan,
Tuhan baik, Tuhan di pihakku, aku mau setia, Anda dipuji oleh Allah. 2 Korintus 10, 17, 18. 17 bilang, Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. bermegah dalam Tuhan itu modal ke mana? 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saya omong Alkitabiah. Bukan orang yang puji diri, tapi orang yang dipuji Tuhan. Itu yang tahan uji. Sudah lihat banyak orang yang Tuhan puji. Ayub itu Tuhan puji. Setan, kau sudah lihat hamba tidak ada seperti dia. Dan terbukti dia tahan uji. Makanya suka makan-makan puji, cari ke orang hormat. Sudahlah bertobat, sudah. Cari Tuhan punya pujian. Nanti di akhir zaman mau masuk surga, Tuhan masih puji. Mari masuk hambaku yang baik, hambaku yang setia. Masuk turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pujian itu. Yang masih suka haus pujian manusia. Masih suka bikin TikTok aneh-aneh kok berharap orang masuk. Di sebuah ronggeng sama mati tidak ada yang masuk. Di segala disemulai dari mau patah kiri, patah kanan. Berharap ada yang masuk. Orang bilang mau mati. Lebih baik melayani Allah. Amin. Karena Tuhan like dan komen itu beda. Saudara kan berharap kan, minimal kawan-kawan SMA Beringin dulu yang angkatan, dia tidak akan like karena dia tuh barana sampai 5, dia mau koko anak, aku mau like lu. Right? Kalau saudara WA dia, "Wey guys, parah oh." Kata patah-patah pinggang juga guys, tidak apa. Kalaupun ada, paling top 5 orang. Macan. Tahu macan? Mama cantik, sadap. Ini betul-betul macan. Saudara, tak usah cari pujian manusia. Amin. Saya tahu kita semua ini butuh diperhatikan. Manusia itu psikologi manusia tuh. Mau ke orang lihat. Banting diri tidak seperti biasanya. Dia kayak ada seinjak tanah tuh kayak lebih babunyi gitu. Dia kayak sengaja mau, ayo saya mau lewat gitu loh. Sudah, diam saja. Langkah pelan-pelan, Tuhan lihat. Tuhan pasti bela kok. Kayak, jangan kayak banting diri, dia belok lah. Tetap satu mau lihat. Tetap dia main banting diri. Pasti aku dia marah-marah sendiri. Haus pujian. Sorga tawarkan pujian dari Bapa. Mau layani dia. Mau dia uji bilang aku siap Tuhan. Bantu aku supaya sukses. 4. Sikap Tuhan yang keempat adalah dalam setiap proses itu Allah mau kita tetap jadi berkat buat orang lain. Orang maki kita, orang hina kita, orang serang kita. Jangan padamkan semangat untuk menjadi berkat. Karena kita itu dipanggil untuk jadi berkat. Dari gelap menuju terang. Supaya bawa ini terang ke gelap. Bukan terang kumpul dengan terang terus. Terang kumpul dengan terang itu bawa senter neon. Saudara senter terang dan terang bikin silo. Bukan tidak boleh, terang saling membutuhkan. Tapi kenapa Anda diterangi? Untuk menerangi kegelapan. Jadi berkat. Kenapa Elia ke Sarfat? Ada janda dan anaknya yang tinggal tepung sedikit, minyak sedikit, makan habis mati. Mereka harus dilayani. Mereka harus ditolong. Elia diutus untuk jadi berkat sekalipun dibenci oleh banyak orang. Makanya saudara, anak Tuhan sejati tidak akan berhenti jadi berkat. Tetap melayani Tuhan, tetap jadi berkat melalui senyumanmu, melalui pemberianmu, melalui ajakanmu atau apapun, lakukan yang terbaik. Dimulai dari mana? Rumah tangga masing-masing. Tuhan menjadi berkat di Yerusalem, Yudea, bersamaria. Jangan langsung lompat Samaria, urus Yerusalem. Amin Bapak Ibu. Itu poin pertama dengan 4 cabangnya. Saya semua habis. Yang terakhir, sikap kita. Sikap kita ini sudah pasti teladani Elia dan juga janda di Sarfat. Mereka taat. Dan ini bukan taat biasa.
Kalau taat biasa itu seperti kita di Kupang nih. Mau datang gereja, siapa mau serang Anda? Itu dia nama taat biasa. Tapi puji Tuhan Anda sudah melatih dari taat biasa. Karena biasanya taat itu ada tingkatannya. Dari taat biasa Tuhan akan izinkan Anda masuk. Tuhan mau melihat apakah Anda mampu taat sekalipun taatnya beresiko. Masuk daerah musuh itu beresiko. Pergi khotbah di tengah serigala itu beresiko. Khotbah di tengah-tengah penyembah berhala itu beresiko. Makanya di satu tempat saya khotbah, jemaat ikut, dia kayak mau lari, dia bilang, "Bapak, beta takut, Bapak khotbah ngeri sekali." Oh iya, saya sudah tahu Tuhan utus saya dan saya harus taat. Bagaimana sudah tahu penyembah berhala di situ baru saya tidak omong. Saya kayak takut sekali, pulang Tuhan tampar saya. Besar kemungkinan kalau Tuhan izinkan batu naik di kepala, saya bisa mati di situ. Saya sudah tahu itu, bukan tidak tahu. Hanya saya juga percaya segala sesuatu atas izin Allah. Itu masalahnya, saya berani di situ. Bikin apa Tuhan pilih beta dari sampah, dari terminal, pura nakal, kurang ajar, pencuri, tukang batikam orang, siksa orang, kiri kanan baru Allah rubah jadi pendeta. Hanya kalau Allah mau kasih mati bodoh, sedu-sedu. Tuhan mau saya jadi berkat dulu. Kalaupun nanti saya mati martir, thank God. Terima kasih. Itu mati memuliakan Allah. Karena orang Kristen begitu, hidup atau mati memuliakan Allah. Bukan hanya hidup, hidup mati memuliakan Allah. Jadi tetaplah jadi berkat. Di ayat 10, Elia masuk mentaati firman Allah. Sekalipun ini daerah musuh, sekalipun solusi yang disiapkan kurang meyakinkan. Karena hanya seorang janda melarat, tapi Elia tetap maju. Perhatikan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Iya, ya saudara taatlah sekalipun saudara tahu kalau taat resiko besar. Tapi justru itu Anda akan lihat mujizat. Sekarang ini janda juga, kalau air ada tapi Elia minta roti itu dia bilang, "Aduh ini mau ambil di mana lagi?" Tapi akhirnya dia taat. Dan Anda lihat di balik ketaatan beresiko. Ini masalahnya saya baru lihat dia. Saya kasih sesuatu yang pasti bisa makan kepada yang tidak pasti ini. Kalau secara manusia tuh. Yang pasti kepada yang tidak pasti ini kan beresiko. Tapi akhirnya dia taat juga. Makanya di ayat 14, perhatikan Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ya. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Amen. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15 sama-sama 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Alhasilnya apa? Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16 lagi, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya hamba Tuhan harus tetap taat beritakan Injil dimanapun, saya tidak akan kompromi. Anda sebagai jemaat teladani perempuan Sarfat. Amin. Di luar sana orang maki-maki saya. Anda di sini harus hormat hamba Tuhan. Amin. Di luar sana benci berharap saya mati cepat. Anda berdoa biar saya umur panjang. Doa supaya saya jangan muka uang. Berdoa supaya saya jangan selingkuh. Berdoa supaya saya jangan sombong. Amin. Ikuti teladan janda di Sarfat. Oke, beta ikut. Diberkati. Anda tahu apa yang saya khotbahkan? Saya tidak khotbah firman nenek moyang saya. Saya khotbah firman Tuhan Yesus. Tetap taat dan Anda lihat di balik ketaatan yang beresiko ada mujizat-mujizat besar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri jemaat terkasih.